Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Saskia Amanda, NPM 224111113 dari kelas Manajemen 22A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang orientasi perusahaan terhadap pasar. Apa itu orientasi pasar? Orientasi pasar secara umum merupakan parameter perilaku serta proses dari konsep pemasaran suatu perusahaan. Bagi perusahaan yang bisa berorientasi pasar, maka perusahaan tersebut bisa mengembangkan serta memahami apa yang dibutuhkan konsumen. Saat perusahaan memahami pasar, maka perusahaan dapat menciptakan suatu strategi pemasaran serta memiliki pengetahuan kekuatan serta kelemahan pesaingnya dalam pasar. Orientasi pasar memiliki pengertian lain. Berikut pandangan pasar menurut ahli. Menurut Octavia, tahun 2012, orientasi pasar menurut Octavia yang dikemukakan pada tahun 2012 sendiri merupakan budaya untuk melengkapi nilai konsumen serta proses yang terus-menerus dilakukan untuk mendapatkan nilai tertinggi bagi pembeli, konsumen, hingga pelanggan. Menurut Craven dan Piercy tahun 2013, pendapat yang dikemukakan oleh ahli Craven dan Piercy pada 2013 lalu menuturkan orientasi pasar merupakan sudut pandang yang membuat konsumen hanya fokus perhatian pada kegiatan di dalam perusahaan saja. Selanjutnya, orientasi pelanggan. Komponen utama orientasi pelanggan merupakan pemahaman perusahaan pada target konsumen sebelum menciptakan nilai yang berharga pada pelanggannya seterusnya. Melalui orientasi pelanggan, nantinya akan membentuk persepsi pelanggan atas nilai yang dirasakan. Selain itu, orientasi pelanggan masuk dalam aktivitas yang ikut dalam pemahaman perusahaan terhadap kebutuhan target pemasaran, serta menjadi rujukan untuk menentukan target pelanggan untuk kedepannya merancang produk dan jasa yang dibutuhkan pasar serta kepuasan pelanggan. Selanjutnya, orientasi pesaing. Orientasi pesaing sendiri merupakan pemahaman perusahaan pada kekuatan serta kelemahan dalam jangka waktu pendek. Tak hanya itu, hal ini juga berlaku pada strategi jangka panjang dari para pesaing perusahaan yang berpotensi muncul dan meramaikan pasar. Sedangkan pemahaman orientasi pesaing memiliki dua tujuan, yaitu dalam jangka pendek untuk perusahaan memahami kekuatan dan kelemahan baik pesaing saat ini dan masa depan, serta jangka panjang untuk menentukan strategi ke depannya untuk fokus pada menarik target konsumen. Selanjutnya, orientasi antar fungsi. Komponen terakhir dari orientasi pasar adalah koordinasi antar fungsi, yang merupakan refleksi dari koordinasi sumber daya yang dimiliki perusahaan untuk menciptakan nilai konsumen bagi pelanggan dengan tepat sasaran, serta memberi respon yang tepat pada pelanggan yang membutuhkan. Hal ini perlu dilakukan dalam organisasi agar sumber daya yang dipunyai perusahaan dapat dipakai secara maksimal untuk menciptakan kepuasan pada konsumen itu sendiri. Tak hanya itu, juga menjaga pesaing yang nantinya bisa saja memperhemat strategi yang tengah dikembangkan. Fungsi utama adalah mengarahkan perusahaan pada perbedaan dan efisiensi produk berdasarkan orientasi pasar. Saat perusahaan melakukan orientasi pasar, maka perusahaan tersebut mendapatkan penilaian yang berguna untuk strategi produk di masa mendatang. Kedua, fungsinya mengarahkan manajer untuk mengurangi adanya penekanan orientasi produk untuk merespon pasar. Hal ini berguna bagi para manajer yang terus menekan orientasi produk serta merancang produk yang dibutuhkan pelanggan, serta efisiensi agar tertarik. Terakhir, fungsinya adalah mengarahkan sistem organisasional, contohnya seperti formalisasi serta sentralisasi yang ditentukan berurutan dan tak dapat berdiri sendiri.
Dari tiga sistem tersebut, perusahaan menentukan urutannya secara akurat. Pasalnya, tak bisa menjadi tunggal. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Take me back to